warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dalam rangka melaksanakan rapat mingguan yang dirangkaikan dengan identifikasi hasil sekolah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi umat manusia. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru yang saya hormati dan juga saya banggakan, dengan tidak bosan-bosannya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan rutin kita, yakni setiap hari Sabtu kita mengadakan evaluasi kegiatan. Namun pada kesempatan ini juga rapat rutin kita akan dirangkaikan dengan sosialisasi identifikasi aset-aset di sekolah kita ini. Salam dan salawat kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh peradaban seperti saat sekarang ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan guru yang selama seminggu ini melaksanakan tugas rutinnya dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa memuaskan. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam keseharian kita ada hal-hal yang kurang berkenan, baik berupa perbuatan, lebih-lebih lagi berupa ucapan-ucapan. Saya selaku kepala sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini beberapa yang harus kita refleksi terkait dengan tugas-tugas kita sehari-hari. Yang pertama mungkin pelaksanaan kegiatan kita terkait dengan tugas kita atau sekolah kita selaku sekolah penggerak, yakni implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dan mudah-mudahan dalam sebulan terakhir ini ada hal-hal yang merupakan praktik baik dari kita, baik dari guru kelas maupun dari untuk sekolah kita. Jadi harapan saya setiap minggu mungkin di antara kita senantiasa berbagi praktik baik. Ada saja mungkin kegiatan-kegiatan atau ada inovasi-inovasi baru yang kita laksanakan selama seminggu terakhir ini, karena itu nanti yang akan kita implementasikan ke siswa. Jadi harapan saya ada di antara kita, apakah dari wali kelas atau guru mata pelajaran yang bisa menyampaikan praktik baik, dan itu akan kita budayakan setiap pertemuan rutin harus menyampaikan praktik baik pada minggu terakhir itu, supaya koleksi untuk praktik baik kita semakin banyak, dan itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sekolah kita, khususnya bagi perkembangan anak-anak kita. Jadi terkait dengan sosialisasi ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Rahmaningsi, dan saya selaku kepala sekolah sangat mengharapkan bahwa sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar agar kita bisa memahami segala bentuk aset yang kita miliki di sekolah kita ini. Karena aset itu merupakan kekuatan kita, dan itu adalah modal yang sangat besar dalam rangka mengembangkan sekolah kita ini.
aset-aset di sekolah ini betul-betul bisa kita identifikasi nanti semua aset-aset supaya aset-aset ini tersebut bisa kita gunakan untuk perkembangan untuk kemajuan pendidikan khususnya pendidikan di sekolah kita dan pendidikan di Kabupaten Sopeng pada umumnya. Saya kira itulah sekedar arahan dari saya dan itu akan nanti dilanjutkan dengan identifikasi asetnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya arahan dari mungkin ada penjelasan dari Ibu. Dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk kita bersama-sama mengidentifikasi aset sekolah, aset yang ada di sekolah kita ini. Nantinya kita akan sama-sama memetakan aset-aset memperbaiki atau mutu dari pendidikan yang ada di sekolah kita. Sebelumnya mungkin sekilas saya akan memperlihatkan bagaimana pemetaan aset-aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu dalam aset ada yang dikatakan modal manusia. Jadi di sini modal manusia maksudnya sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang ada di sekolah kita ini. Kemudian pemetaan modal atau aset individu, kemudian pendekatan lainnya mengelompokkan aset. Jadi maksudnya di sini modal manusia di sini kita nanti akan memetakan kira-kira sumber daya manusia apa yang bisa menunjang sekolah kita ini, termasuk stakeholder terkait. Mungkin nanti kita yang akan memetakannya sama-sama. Yang jelasnya yang dimaksudkan dengan modal manusia di sini adalah semua sumber daya manusia yang bisa memberikan input di sekolah kita. Kemudian yang kedua ada namanya modal sosial. Jadi modal sosial di sini adalah adanya aturan atau norma yang mengikat warga masyarakat di dalamnya. Jadi ada hubungan atau interaksi, kira-kira interaksi sosial yang seperti apa yang akan memberikan dampak bagi sekolah kita, atau kegiatan-kegiatan sosial apa yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa nanti menjadi penunjang untuk keberhasilan pendidikan kita di sini. Itu untuk modal sosial. Kemudian ada namanya modal politik. Jadi di sini modal politik maksudnya adakah unsur-unsur politik yang bisa kita manfaatkan sebagai aset dalam sekolah kita. Jadi misalnya unsur politik kan nanti kita bisa telaah adakah di sekitar kita ini yang terlibat dalam unsur politik yang bisa memberikan sumbangsi bagi sekolah kita. Kita nanti akan memetakannya. Kemudian ada modal agama dan budaya. Jadi maksudnya di sini pasti kan kita di sekolah kita itu tidak hanya satu agama, ada dua agama di sekolah kita. Maka di sini kita harus memetakan agama ini bagaimana kita bisa bagaimana biasanya kita mengkondisikan kedua agama ini sehingga bisa berjalan sehingga tetap terjadi kerukunan. Jadi itu nanti akan kita petakan. Kemudian ada budaya-budaya apa yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa menjadi pendukung. Jadi misalnya adakah tradisi-tradisi atau adat-adat yang bisa memberikan sumbangsi atau menjadi pembelajaran di sekolah kita nanti. Yang kedua ada modal fisik. Ini yang paling penting. Jadi modal fisik di sini seperti bangunan yang ada. Jadi bangunan yang ada di lingkungan sekolah ataupun bangunan di sekitar sekolah kita yang bisa kita manfaatkan. Nah, sebagaimana kita kan berada di daerah yang strategis, tentu banyak bangunan-bangunan fisik yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita jadikan aset yang diberdayakan untuk sekolah kita. Jadi itu untuk fisik, termasuk infrastrukturnya atau sarana prasarananya yang bisa kita manfaatkan. Nanti kita akan identifikasi.
Kemudian yang keenam ada modal lingkungan atau modal alam. Jadi ini maksudnya seperti sungai, sawah, apakah ada di sekitar kita, ada hutan yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu yang akan kita identifikasi. Adakah di sekitar kita ini yang perkebunan mungkin bisa dijadikan anak untuk tempat belajarnya, ya, pasar yang dekat, semua termasuk modal lingkungan kita. Kemudian yang terakhir ada modal finansial. Ini juga yang sangat penting. Ini modal finansial, ini kita akan memetakan aset finansial apa yang bisa mendukung sekolah kita. Selama ini kan kalau kita berbicara dana pasti arahnya hanya dana bos semata. Misalnya kita hanya berpikir bahwa kegiatan itu bisa terlaksana kalau bisa tertuang di dalam dana bos. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencari atau mengidentifikasi aset-aset modal finansial apa yang bisa kita manfaatkan. Seperti mungkin di sekitar kita kan ada beberapa dunia industri, itu mungkin nanti kita bisa petakan. Jadi untuk penjelasan mengenai aset-aset yang akan kita identifikasi, jadi ada 7 aset tadi yang akan kita identifikasi, mulai dari modal manusia tadi, kemudian ada modal sosial, ada modal politik, ada agama dan budaya, ada modal fisik, modal lingkungan alam, dan ada modal finansial. Nanti kita akan memetakan satu persatu, kita akan membuat dalam secari kertas, kita akan menulis menurut kita aset-aset apa yang berkaitan dengan 7 poin tadi yang bisa kita berdayakan di lingkungan sekitar kita. Bisa dipahami ya? Kita langsung saja mungkin memetakan asetnya, atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Sedikit barangkali untuk memetakan aset ini bagaimana kalau dibuatkan semacam format di atas, baru kita diskusikan sama-sama langsung tidak usah kita tulis satu-satu. Jadi kita diskusikan saja untuk menghemat waktu juga. Jadi saya rasa lebih efisien kalau kita buat formatnya, nanti kita sebut apa lagi, aset apa lagi yang ada. Terima kasih banyak sarannya Bu Aji. Jadi seperti saran Bu Aji, kita langsung saja, jadi misalnya setelah modal manusia langsung kita cantumkan aset-aset apa yang masuk di dalamnya. Jadi kita lanjut saja di slide ini. Yang pertama modal manusia. Ingin berpendapat komentar yang pertama. Ya, jadi terkait dengan modal manusia yang kita miliki di sekolah kita ini, itu yang pertama adalah guru, sumber daya manusia ya. Guru, apa lagi? Bisa orang tua siswa, ya. Terus kalau siswa itu sendiri, apakah termasuk modal? Ya, termasuk. Ya. Jadi bisa juga siswa, kemudian ada mungkin yang lain, agama, dia bisa tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, saya termasuk apa istilahnya kalau pengelola kantin, karyawan kantin. Bisa juga masuk itu karena tanpa mereka, tanpa pelayanan di sana, banyak hal yang ditinggalkan. Bukan cuma mengelola makanan untuk anak-anak, juga mengelola untuk ibu-ibu guru. Terus
Kalau guru berarti belum masuk di sini seperti operator, berarti guru dan tenaga kerja. Dari tenaga kerja. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya. Jadi untuk sementara mungkin kita pindah ke modal yang lain, ya. Modal yang kedua, sosial. Ini kita misalnya ada asosiasi atau lembaga-lembaga yang bisa membantu kita. Sudah 10. Ya. Sudah 10. Ya, bagusnya kalau kita diskusi. Ya, sudah 10. Ada lagi. Sekolah. Usaha. Dunia usaha mungkin belum masuk ya, belum tahan. Dia bisa global ini, bisa di sosial, bisa di sosial, ya. Lagi, kalau dunia usaha yang bisa masuk adalah kerjasama dengan misalnya apotik, kerjasama dengan dunia sejati, sermani, itu lembaga pendidikan juga bisa. Ya, ada lembaga pendidikan. Ada? Ya. Di sini penjelasannya yang termasuk adalah asosiasi atau suatu kelompok yang ada di dalam satu komunitas. Ada 1 orang yang terdapat beberapa sosial yaitu komite bisa ya, jadi beda itu komite sekolah dengan sudah 10. Kalau sudah 10 itu cuma organisasi dalam kelas, sedangkan komite sekolah membawahi semua sudah 10. Itu mungkin untuk sementara kalau masih banyak ada 7 politik harus lagi. Oke sih, modal politik ya, jadi bisa kita istilahkan dengan anggota DPRD. Ya, anggota DPRD. Kalau seperti Pak Camat, ngabut itu termasuk modal politik. Kalau kita nanti lalu bukan politik. Maksud saya dengan jabatannya selaku camat itu kita bisa manfaatkan. Modal politik tidak hanya sebagai aktivitas demokrasi ya, dan ketahanan politik, tapi merupakan kemampuan kelompok mempengaruhi distribusi. Itu yang terakhir. Usahakan sekolah yang melayani itu dapat kerjakan. Masih kepada sekolah pasti ya, camat, lurah, polsek. Kan kebetulan kan polsek kita itu adalah mantan SD 100. Apa istilahnya kalau jadi polri jadi kan. Sudah kerja di Mataram. Ya itu Pak, orang tua siswa kita yang sudah SMP, papanya banyak. Itu Pak Dani. Masih ada untuk politik? Ya ada. Bisa puskesmas. Ikut KKS. Cukup deh, kita taruh modal agama dan budaya. Jadi maksudnya di sini kekuatannya itu
Di lima. Ini identifikasi pendataan mengenai budaya merupakan mereka jenis. Iya. Kalau kebudayaan merujuk, jadi misalnya adakah musim-musim terdekat yang dikunjungi anak-anak? Ayo, ada sama aja itu benar. Oh iya sama aja, ada cuma baru minum sama aja. Kemudian apa itu museum kayak gitu museum aja. Dari toko agama. Masuk di sini kalau misalnya ada acara, itu acara pemerintahan nih, ya pemerintahan yang kebudayaan. Bisa mungkin masuk acara-acara, semua acara, boleh makan lolo, bisa itu yang acara tradisional. Termasuk di situ makan lolo, main bola, panci, itu nih acara satu acara di situ ya. Main bola, panci, mak busa, ada bola, pasir reken. Nanti jangan malah contoh nanti di sini, nanti kita susun bukunya acara-acaranya. Mulai dari manu-manu, ada rangkaian. Pokok semua rangkaian. Mapamula mamanu-manu, apa-apa di gitu. Mungkin satu judul itu kemudian tahapan selanjutnya ada si sampai makan terlupa nih. Nanti makan lolo merupakan ada sengaja siklus. Udah fisik. Kira-kira aset yang kita miliki terkait dengan fisik ini. Itu ya dari sekolah. Ya masih semua di sini. Ada semuanya gedung sekolah, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, salah, UKS, lapangan juga masih fisik. Kantin sekolah, sholat, ya. Bisa di luar sekolah, kecamatan, pertemuan masyarakat, banyak kecamatan kan berapa nih? Ini tidak pakai kecamatan. Lurah, lurah, SMP TK. Nah itu aset itu. Dengan adanya TK dan SMP membuat sekolah kita lebih kuat karena alumni dari TK akan masuk ke sekolah kita. Kemudian otomatis juga setelah tamat SD lanjut ke SMP terdekat. Jadi itu merupakan modal besar bagi perkembangan jenjang sekolah kita, mulai dari TK, SD, SMP. Sistem perguruan tinggi yang perlu diusahakan. Nah sekarang kita ke modal lingkungan alam. Jadi ini berupa potensi yang bisa diolah seperti laut kan tidak ada, taman, sungai, hewan, atau
tahu hasil perkebunan itu sendiri. Ya. Itu kali ini. Apa tadi? Guru sekolah yang penanggung jawabnya itu Mandasari. Adakah taman di sekitar Lilindo? Taman Sari. Taman Sari tidak ada taman. Tiga. Hutan tidak ada ya? Oh, sungai ada, sungai Lenaem. Terminal. Terminal boleh. Pasar. Oh, lingkungan. Bola, taman, sungai. Lapangan pesta nggak masuk. Masuknya apa kira-kira lagi? Ada ke danau tak? Danau TP. TP, mungkin di danau. Termasuk apa misalnya adakah bambu di sini, kebun bambu, hutan bambu yang bisa diolah. Jadi masuk ya, itu doang apa sebenarnya? Utara. Kemudian apa? Nggak sawah. Oh iya sawah. Di desa Ada sawah. Di desa ada sawah, di desa ada sungai, Di desa ada gunung. di desa. Oke, next. Terakhir ini modal finansial. Modal finansial. Bisa jadi ada yang berulang tadi. kalau bisa jadi bisa diambil di fisik, bisa juga di tempat lain. Ya, Tahu di usaha. Pabrik bakso. Oh iya, Pabrik bakso. Pabrik pembuat Pabrik mie. daging. Pabrik Memberi bahasa. bakso. Pabrik daging. Ada pabrik bakso. Pabrik daging. Nah, apalagi? Kalau kita masuk ini apotik, langsung bisa aja nih. Pabrik beras. Penjual beras. Ada pabrik beras punya. Di rumah Pabrik beras. bisa. Belum berkunjung. Sambil Sebenarnya itu pembelajaran semua itu cara pengolahan. Mulai dari beras, lepak ya lo jalin, sampai ada Boleh. yang menjadi beras. Boleh. Kapan bugis, Bisa biji. Oh iya, pabrik kelapa terkenal itu pabrik kelapa. Bisa kita ke Aceh kalau mau lihat sawah. Kalau hari Sabtu. Oh iya. Hari Sabtu Jalan-jalan ke sana. Ada uti ke Aceh. Kemudian bawa bekal masing-masing. Oh, beli di sana. Ya. Boleh. Oke. Mau ke kira-kira modal finansial seperti ini bisa masuk ke Belanda. Bos. Tadi ini Penting. dan ini Penting. ada koperasi budaya ada yang penting Ya. pegadaian Mengatasi masalah dengan banyak masalah. oke PPD, Balik. Bangkir ada semua ke situ bang. alhamdulillah. Nah, yang perlu kita sadari, yang kita identifikasi tadi ini adalah modal aset kita. Itulah yang kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Jadi kita manfaatkan semua aset-aset yang sudah kita identifikasi tadi. Jadi makanya sosialisasikan yang sebenarnya
supaya kita tahu bahwa ini modal kita, ini yang perlu kita kelola. Jadi dengan modal ini itu yang bisa kita gunakan untuk itu yang akan menunjang bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Kalau kita bisa manfaatkan semua aset-aset ini, insya Allah proses pembelajaran akan lebih maju. Jadi banyak orang, banyak asetnya tapi tidak dimanfaatkan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini, kita sudah mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki. Mudah-mudahan ke depannya kita betul-betul memanfaatkan aset ini untuk menunjang pembelajaran di sekolah kita supaya kemajuan pendidikan khususnya di SD 100 ini bisa maksimal. Seperti itu harapan saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita telah melaksanakan identifikasi aset sekolah. Tinggal kita nanti akan meninjau kembali aset-aset mana yang selama ini sudah kita berdayakan dan yang belum kita berdayakan sama sekali. Dan kita melihat aset-aset yang mana yang bisa kita prioritaskan atau bisa kita manfaatkan segera mungkin untuk perkembangan pembelajaran di sekolah kita ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan setelah kita melakukan kegiatan identifikasi aset ini, kita lebih memahami bahwa segala aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita sebenarnya itu bisa menjadi penunjang di dalam proses pembelajaran yang tentunya akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Untuk kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih banyak kepada Bu Aci yang telah memfasilitasi terlaksananya rapat identifikasi aset ini. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sarjana Sungai, yang kami hormati Ibu-ibu Dewan atau Sudah Sipulung dari kelas 3. Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Begitu pula salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami untuk bertemu dengan beberapa perwakilan orang tua siswa untuk mendiskusikan atau memetakan aset-aset yang ada di sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 100 Dalam Sungai. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu kami sampaikan bahwa dalam memajukan pendidikan kita, maka kita bisa memanfaatkan atau memberdayakan aset-aset yang ada di sekolah, di mana ada 7 aset yang utama di sekolah yang bisa kita identifikasi. Di antaranya ada aset manusia. Ya, tentunya aset manusia ini termasuk seluruh stakeholder yang terkait, termasuk guru-guru yang ada, bagaimana sumber daya manusia di sana. Kemudian juga terlebih pada orang tua siswa itu sendiri. Jadi bagaimana aset orang tua siswa ini kita bisa berkolaborasi untuk memajukan tujuan pendidikan yang ada. Jadi saya rasa untuk modal manusia, untuk orang tua siswa itu kita sudah berdayakan melalui adanya komunitas Sudah Sipulung ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan Sudah Sipulung yang kita laksanakan itu bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan kita. Kemudian selain modal manusia juga ada modal finansial. Modal finansial di sini maksudnya aset-aset yang berupa kewirausahaan yang bisa mendukung kemajuan anak sekolah kita. Seperti mungkin adanya kantin sekolah itu sangat membantu, adanya anggaran dana BOS, adanya bantuan DAP maupun kerjasama dengan dunia
lingkungan di sini juga sangat membantu kita, di mana letak daerah kita kan mengajak Bapak dan Ibu untuk memetakan aset-aset ini. Jadi nanti kita akan menulis yang manakah termasuk aset manusia di sekolah kita, mana aset finansial, mana aset lingkungan, dan aset-aset lainnya yang bisa kita berdayakan. Jadi kita menulis. Ada sedikit penyampaian dari ibu kepala sekolah yang ingin berbagi dengan kita bagaimana mengenai pemberdayaan aset ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Rahmaninti mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita, marilah kita sama-sama berdayakan aset ini, karena dengan pemberdayaan di sekolah yang ada di sekolah kita ini merupakan suatu hal untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita di SD 100 dan Bulureng. Dan yang paling penting di sini karena kita hadir di sini perwakilan beberapa orang tua, jadi saya sangat berterima kasih atas aset sebagai orang tua siswa dan memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga beberapa program di sekolah kita bisa berjalan dengan lancar dengan adanya kolaborasi antara orang tua siswa. Mari kita sama-sama pelihara aset ini supaya nanti kita berkembang lebih baik lagi. Terima kasih banyak lagi atas arahannya mengenai aset ini. Terima kasih juga kepada Ibu dengan adanya kegiatan ini, aset-aset kita berdayakan dengan baik.